So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng L di sini. Oke, ini adalah Poco M5, Poco M5, HP baru dengan chipset MediaTek Helio G99 termurah yang bisa kalian dapetin sekarang. Yap, buat nembus HP ini kalian tuh cuma butuh ngerogoh kocek 2,1 juta aja nih buat varian 4/64 GB dan 2,3 juta buat yang 4/128 GB. Sementara itu, kalau kalian lihat brand-brand lain dengan chipset yang sama, kalian tuh perlu ngeluarin duit lebih banyak. Misal aja Tecnopova 4 yang harganya 2,3 juta, Realme 10 yang harganya 2,5 juta, dan bahkan ada Vivo V25i yang harganya itu 4 juta. Ya emang sih ngelihat smartphone itu nggak bisa dari mesinnya aja, bagian-bagian lain itu juga ada harganya. Tapi buat kalian yang nyari chipset kenceng dan yang paling baru dari MediaTek, Poco M5 ini itu bisa ngasih harga paling ekstrim yang bisa kalian dapat. Oke, buat desain, Poco M5 ini itu juga berani ya seperti biasanya yang punya karakter tersendiri dan gampang dikenalin. Untuk material ini berbahan polikarbonat yang punya finishing bertekstur kulit jeruk gitu. Sementara buat di bagian hitamnya ini glossy dan disitu juga jadi rumah kamera, LED flash, dan ada juga brandingan Poco yang cukup mentereng di sisi sebelah kanannya. Di bagian atas smartphone ini itu ada lubang jack 3,5 mm dan IR blaster. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power yang merangkap sebagai fingerprint scanner. Di sisi kiri ada SIM tray yang jenisnya ini triple slot, lalu di bagian bawah ini ada lubang mic, lubang charging USB Type-C, dan grill speaker yang jenisnya ini mono speaker. Jadi suaranya ini cuma keluar dari satu sumber suara aja ya. Sayang banget di bagian ini harus downgrade, padahal di seri M3 dan M4 Pro itu udah stereo semua. Ya untuk kualitas suaranya sih udah bagus ya, kencang juga. Cuma sayang banget kalau misal ada konten kayak podcast gitu yang diedit audio kedua pembicaranya itu dipisah, maka satu suara orangnya itu bakalan nggak kedengeran. Kalau buat layar, panel yang dipakai ini IPS LCD, resolusinya Full HD Plus dan punya luas layar yang ada di 6,58 inci. Buat kualitasnya ini udah di atas rata-rata lah ya, bagus dan gambarnya juga enak buat dilihat. Paling yang ngeganjel ini ada di desainnya aja yang masih pakai water notch drop. Mungkin kalau pakai punch hole kayak di M4 Pro itu bakalan lebih cakep lagi. Buat refresh rate ini udah 90 Hz ya, buat dipakai ya udah enak dan smooth banget dilihatnya. Terus kecerahan layarnya ini ada di 500 nits ya, buat HP di kelas harga 2 juta kecil ini udah termasuk oke. Di sini ada proteksi juga Gorilla Glass 3 yang udah bisa ngelindungin layar dari baret. Plus Poco juga nggak pelit nih dengan ngasih screen protector tambahan yang udah langsung kepasang. Overall kualitas layarnya aku udah cukup suka. Cuma lagi-lagi balik ke desain aja yang agak kurang sreg. Yaitu balik juga ke kalian masalah atau enggak sama desain layar yang kayak begini. Tapi secara kualitas ini udah bagus banget buat HP yang harganya 2 juta kecil. Kalau buat performanya ini pakai chipset terbaru dari MediaTek. Aku juga udah sebut di awal kalau Poco M5 ini itu pakai MediaTek Helio G99. Cuma sayang RAM yang tersedia dan dikasih Poco itu cuma yang 4 GB aja. Coba aja ada opsi buat RAM yang lebih gede misal 6 atau 8 GB. Pasti aku bakal saranin ke kalian ambil yang itu. Alasannya simpel ya, kalau kerjaan kalian di smartphone itu yang ringan-ringan aja kayak main sosmed, nonton, atau baca berita dan sebagainya, RAM 4 GB itu cukup banget, lebih dari cukup malahan. Main game-game ringan kayak misal Mobile Legends atau PUBG Mobile, RAM 4 GB juga masih bisa banget. Misal aja nih, aku tes pakai game Mobile Legends. Di sini kita bisa dapetin settingan grafik high dan refresh rate high. Selama ngetes, rata-rata FPS ini bagus banget di 60 FPS. Udah nikmat banget. Terus PUBG Mobile ini settingan yang baru kebuka itu ada di Smooth Ultra sampai HD High. Dan selama ngetes di Smooth Ultranya ini FPS aman banget di 40 FPS. Beneran udah enak dengan catatan kalian bukan player PUBG Mobile dengan gyroscope ya. Karena gyro di sini itu software, jadi delay banget pastinya. Nah itu tadi kan review positif ya, karena ya gamenya ringan, RAM 4 GB itu cukup banget. Sekarang gimana nih kalau Genshin Impact? Di game ini itu pakai settingan lowest, FPS yang didapat ada di 30 FPS aja pas jalan santai. Pas lagi battle ini bisa drop ke 20 bahkan 10 FPS dan ini bener-bener kurang nyaman buat dipakai. Itu makanya aku bilang kalau RAM itu punya peran yang penting ya setelah chipset yang kenceng. Sayang chipset ngebut tapi RAM-nya nggak memadai jadinya agak kurang maksimal.
Kalau buat baterai ini kapasitasnya 5000 mAh ya, yang daya tahannya udah termasuk oke. Nonton YouTube selama 1 jam baterainya ini berkurang sebanyak 5%. Main sosmed selama 1 jam baterainya ini berkurang sebanyak 8%. Dan buat main Genshin Impact selama 1 jam baterainya ini cakep ya, cuma berkurang sekitar 18% aja. Aku rasa sih ini karena chipsetnya yang nggak bekerja maksimal karena batasan FPS yang didapat buat ngimbangin RAM-nya yang kecil. Nah, kalau buat kecepatan ngecas ini ada di 18 watt yang buat isi dayanya sampai penuh butuh waktu 2,5 jam. Agak lama, padahal punya Infinix Hot 20S kemarin itu cuma 2 jam lebih sedikit aja. Kapasitas baterainya padahal sama ya, dan speed ngecasnya itu juga sama. Untuk sistem operasi Poco M5 ini pakai MIUI 13 berbasis Android 12. Di sini ada juga NFC yang bisa ngemudahin kalian yang suka top up atau cek saldo e-money. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Poco M5 ini itu dibekali dengan setup 3 kamera. Ada kamera utama 50 megapiksel, 2 megapiksel makro, dan 2 megapiksel depth sensor. Sementara itu buat di bagian depannya ini resolusinya 5 megapiksel. Buat hasilnya ini udah oke banget buat ukuran HP di harga 2,1 jutaan. Dynamic range-nya ini cukup oke, apalagi ketika mode HDR kita aktifin di saat kondisi yang ekstrim kayak siang bolong gitu. Gambar yang dihasilin bisa cukup enak dilihat, warnanya juga nggak lebay, dan overall hasilnya aku lumayan suka nih. Nah, sisanya kalian bisa cek aja nih dari hasil foto-foto berikut ini. Oke, ini perekaman video dari Poco M5 1080p 30fps. Hasilnya seperti ini. Ini kondisi siang hari ya, siang bolong jam 12. Oke, kalau lihat ke langit kayak gini. Gimana menurut kalian? Oke, ini kamera depannya dari Poco M5 hasilnya kayak gini. Dan kalau kita pakai jalan kurang lebih kayak gini. Oke, kesimpulannya Poco M5 ini dengan status pemakai Helio G99 termurah emang banyak kurangnya ya. Cuma kalau kalian adalah orang yang cari chipset kenceng yang buat dipakai main game kecuali Genshin Impact, ya Poco M5 ini adalah HP yang benar-benar bagus buat dipilih. Tapi ayolah Poco, keluarin varian baru dengan RAM yang lebih gede biar HP ini tuh cocok buat disebut HP dengan performa maksimal kayak yang kalian bilang. Setuju nggak? Kalau setuju coba komen di bawah ya. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.